Baik, Pak Dimas mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Jadi ini kerobon kan ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. 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 Alhamdulillah kita masih bertemu dalam tahap mayani ya, dalam keadaan yang sehat. Sebelum pelajaran dimulai, mari berdoa terlebih dahulu. Coba doa kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Belum pembelajaran. Sudah selesai. Teleponnya dimatikan terlebih dahulu ya. Baik anak, hadir semua ya hari ini ya. Ya. Bapak absen dulu. Aditya Gabriel ada? Belum hadir ya? Alfikatul Muniro hadir? Ada. Hadir. Alvin Hadir. belum ya? Amelia Hadir. Hadir. Desi Pujiastuti Hadir. Divansi Divansi hadir? Belum hadir ya? Habibullah Habib belum hadir? Belum. Halimatul Hasanah hadir? Juwita Prastiwi Hadir, Pak. Rio Pamono hadir apa enggak? Belum hadir ya? M. Raihan hadir. Muhammad Febrian Enggak ada, belum Pak. hadir. Muhammad Robiansa Enggak ada. belum hadir juga. Muhammad Zainul Hasan belum hadir ya. Muhammad Ali Murtado Ya. Nabila Hadir. Nadia hadir. Nabila belum hadir. Rania Salsabila ada? Samsul Arifin belum hadir. Samsul Arifin ya. Sintia Sari
Ya. Kemudian terakhir Siti Anissa hadir. Ya. Belum hadir ya. Baik anak-anak, begini mikrofonnya tolong dimatikan lebih dahulu ya. Mikrofonnya terlebih dahulu dimatikan biar tidak mengganggu. Anak-anak, untuk yang belum bisa hadir pada pertemuan daring kali ini, belum bisa masuk pada Gmeet, nanti bisa melihat pada rekaman ya. Kita mulai. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian ya. Ya, Pak. Anak-anak, dalam kondisi seperti sekarang ini, Bapak menghimbau kepada kalian semua agar tetap selalu menjaga kesehatan dan banyak-banyak berolahraga ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan Bapak juga menghimbau kepada kalian semua untuk tetap semangat belajar. Jangan bermalas-malasan untuk belajar. Karena tidak ada ruginya kalian belajar untuk masa depan kalian semua. Paham ya? Paham. Di sini Pak Dimas akan menampilkan sebuah video motivasi yang kalian bisa lihat. Sebentar ya, Bapak tampilkan terlebih dahulu. Sudah tampil belum? Kelihatan belum di situ? Udah. Bermain sangat menyenangkan. Sementara belajar merupakan salah satu hal yang membosankan. Paling tidak, itulah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang pernah mempertanyakan untuk apa sebenarnya kita belajar. Menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu mengenal salah satu teman terbaik yang akan cukup sering kita jumpai di dunia. Dia adalah masalah. Masalah adalah sebuah kondisi yang menghasilkan situasi membingungkan, sesuatu yang menuntut untuk diselesaikan. Dan ini terjadi baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Saat kita masih anak-anak, kita memiliki keluarga dan orang-orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Kelak suatu saat segalanya hanya tergantung oleh diri kita sendiri. Mereka tak akan selamanya ada untuk membantu kita. Sebab itulah kita harus mempersiapkan diri. Dan itu tidak bisa dimulai nanti. Kita harus mempersiapkannya mulai dari saat ini. Belajar adalah hal yang sangat penting, sebab belajar adalah gerbang menuju perubahan. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak bisa menjadi bisa, berubah dari bodoh menjadi pintar, berubah dari buruk menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita akan punya cukup banyak wawasan, dan hanya dengan wawasanlah kita akan dapat menyelesaikan masalah yang datang silih berganti di kehidupan kita.
Semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah dan semakin cepat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Coba saja kalian bayangkan jika seandainya di sekolah dasar kalian tak pernah belajar membaca dan menulis. Seperti apa kehidupan kalian saat ini? Yang pasti, saya pikir menemukan banyak sekali masalah di dalam kehidupan kalian. Bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin sekarang, saat ini, hal-hal tersebut tak terpikirkan sebagai sebuah masalah. Kalian akan kesulitan membedakan dan menyebut nama-nama produk. Kalian akan kesulitan menggunakan ponsel. Kalian akan kesulitan mengikuti petunjuk obat. Kalian akan kesulitan membaca petunjuk jalan. Bahkan kalian Baik anak-anak, itu tadi video motivasi yang mana kita dapat menarik kesimpulan dan manfaat dari belajar ya. Jadi kalian di sini tidak ada ruginya untuk belajar, karena belajar dapat membuat kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang buruk menjadi lebih baik. Itu ya, paham ya? Jadi tetap semangat untuk belajar. Baik, kalau begitu kita mulai. Anak-anak, untuk materi hari ini, Bapak sudah mengirimkan file PowerPoint ke grup WA kalian ya. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pola bilangan. Bapak akan menampilkan PowerPoint-nya di sini, kalian bisa lihat. Sebentar ya, Bapak dulu. Sudah terlihat belum? Udah. Ya. Sudah ya. Nah, kelihatan jelas ya? Iya. Ya. Baik anak-anak, untuk materi pagi hari ini yaitu tentang pola bilangan. Pada materi pola bilangan ini, tujuan pembelajaran yaitu dengan mempelajari materi yang telah disediakan pada PowerPoint, peserta didik mampu menentukan konsep pola pada suatu bilangan dengan benar dan penuh percaya diri. Kemudian dengan kegiatan berdiskusi dan pengamatan pada LKPD,
peserta didik mampu menyelesaikan aturan pola bilangan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dengan baik. Kemudian kalian di sini coba kalian ingat-ingat waktu kamu ulang tahun. Kue yang diberikan orang tuamu berbentuk apa? Coba dijawab, berbentuk apa? Lingkaran. Berbentuk lingkaran. Nah, di sini kebetulan kemarin ada ulang tahun temannya Andi. Acaranya sangat meriah. Apalagi saat pemotongan kuenya. Ternyata pada saat pemotongan kue, Andi tertarik pada pola pemotongan kuenya. Coba perhatikan pada potongan kue di bawah ini. Nah, di sini ada gambar kue yang mana di situ dipotong, ya. Pada saat sebelum dipotong bentuknya masih utuh, berbentuk lingkaran, ya. Kemudian setelah dipotong pertama, bentuk kuenya tinggal 3/4. Lalu dipotong lagi menjadi setengah. Nah, urutan susunan potongan kue yang teratur tersebut dinamakan pola. Pola tersebut tersusun secara teratur dan tetap. Tahukah kamu kalau pola tersebut termasuk ke dalam materi matematika? Kalau dalam matematika, kita mengenalnya dengan pola bilangan. Kira-kira pada gambar ketiga tersebut, pola selanjutnya untuk pemotongan kue terakhir seperti apa ya? Ada yang bisa menjawab? Tinggal berapa potongan kue tersebut? Berapa? Satu setengah. Berapa? Kalau dipotong lagi kue tersebut dari yang awalnya dipotong pertama 3/4, kemudian dipotong lagi yang kedua yaitu menjadi setengah, maka potongan ketiga yaitu adalah 1/4. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis pola bilangan. Nah, pada jenis-jenis pola bilangan ini ada beberapa jenis pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan genap, yang ketiga pola bilangan persegi, yang keempat pola bilangan persegi panjang, yang kelima pola persegi segitiga, dan yang keenam pola bilangan Fibonacci. Kita bahas dulu untuk yang pertama yaitu tentang pola bilangan ganjil. Jadi di sini kalian harus memahami konsepnya dulu tentang pola bilangan itu ya. Pada pola bilangan ganjil merupakan susunan bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu sendiri yaitu bilangan asli yang tidak akan habis dibagi dua atau kelipatan dari dua. Yang termasuk bilangan ganjil kalian bisa lihat di situ, contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Gambar untuk pola bilangan ganjil kalian bisa lihat. Di situ ada lingkaran-lingkaran ya. Pada lingkaran pertama atau pola ke-1 itu berisi lingkaran sebanyak 1. Untuk pola kedua terdapat 3 lingkaran, pola ketiga terdapat 5 lingkaran,
pola keempat terdapat 7 lingkaran. Pola keempat, pola kelima yaitu adalah 9 lingkaran. Untuk rumus pola bilangan ganjil, di sini rumusnya yaitu UN sama dengan 2N dikurangi 1 atau 2N min 1. Itu rumus untuk mencari rumus pola bilangan ganjil. Kemudian yang kedua, pola bilangan genap. Pada pola bilangan genap merupakan susunan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Bilangan asli yang habis dibagi 2 atau kelipatannya. Kemudian yang merupakan bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Gambar pola bilangan genap kalian bisa lihat pada gambar di situ. Untuk rumus pola bilangan genap di sini UN sama dengan 2N. Jadi UN itu sama dengan 2N atau 2 dikali N. N ini adalah suku. Ya, banyaknya suku. Kemudian yang ketiga, pola bilangan segitiga. Pada pola bilangan segitiga merupakan suatu barisan dari bilangan-bilangan yang membentuk sebuah pola segitiga. Di situ sudah dijelaskan, ada gambarnya, kalian bisa lihat. Kemudian rumus pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Saya ulangi, untuk rumus pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1. Kemudian pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi merupakan suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi. Nah, gambarnya kalian bisa lihat di situ, bentuk gambar pola bilangan persegi. Rumus pola bilangan persegi yaitu UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. Itu rumus pola bilangan persegi. Sekarang yang kelima, pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang merupakan suatu barisan bilangan-bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Gambar pola bilangan persegi panjang kalian bisa lihat di situ. Kemudian untuk rumus pola bilangan persegi ini sama dengan UN sama dengan N dikali N plus 1. Jadi, Pak Dimas ulangi, untuk rumus pola bilangan persegi yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1. Kemudian yang keenam, yaitu pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci merupakan suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis pola bilangan yang harus kalian pahami. Kalian pahami rumusnya, kalian pahami konsepnya dari pola bilangan yang ada. Kemudian kalau sudah, apakah ada pertanyaan anak-anak? Dadah. Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Kita sekarang masuk pada waktunya diskusi. Nah, kemarin Bapak sudah membentuk kalian kelompok. Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kalian bisa lihat, Bapak juga sudah mengirim kelompok-kelompoknya di grup WA ya, nama-nama kelompok di grup WA, Bapak sudah kirim.
kalian diskusikan lembar kerja yang sudah Bapak kirim ke grup WA kalian tadi. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Kalian diskusi bisa lewat WA, grup WA. Kemudian nanti di hasil dari hasil karya kalian, kalian kirim ke grup WA. Nanti akan dipresentasikan. Paham ya? Sekarang kalian bisa meninggalkan dulu Google Meet-nya untuk diskusi, beralih ke grup WA. Nanti kalau Pak Dimas suruh kembali lagi ke Gmeet, kalian kembali lagi ke Gmeet ya. Iya, Pak. Paham ya? Dah, Paham. kalian bisa meninggalkan dulu Google Meet-nya. Kalian diskusikan di grup WA. Bapak beri waktu ya, Bapak beri waktu 20 menit kalian untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, diskusikan gunakan waktu sebaik mungkin kalian diskusi dengan kelompok. Kemudian nanti bisa kembali lagi ke Google Meet. Suara beda yuk. Enggak.
diskusikan dengan kelompok ya anak-anak. Kalau ada digunakan grup WA ini ya.
Kota kami setrum. Bah, yo di ini kau bicara.
Baik anak-anak, kita lanjutkan ke presentasi kelompok ya. Tadi sudah ada kelompok yang sudah mengirim ke WA. Sebentar lagi Bapak tampilkan hasil kelompok. Kemudian ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Sebentar Bapak share dulu. Mau dibaca dah, Pak. Belum sih, Bapak tampilkan dulu ya. Nah, ini ada hasil dari kelompok 2. Sudah terlihat belum? Coba ketua kelompoknya, kelompok 2. Ini anggotanya Alfikatul Muniro, Amelia Devi, Rania, Emrio, dan Juwita. Ketua kelompoknya silakan untuk dipresentasikan hasilnya. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok 2? Silakan. Pola bilangan ganjil UN sama dengan 2N kurangi 1. U10 sama dengan 2, 10 kurangi 1 sama dengan 19. Pola bilangan genap UN sama dengan 2N. U10 sama dengan U-10 sama dengan jawabannya adalah 20. Pola bilangan persegi UN sama dengan N2. U10 sama dengan 10, 2 sama dengan jawabannya adalah 100. Pola bilangan segitiga UN sama dengan 1/2 N tambah 1. U10 sama dengan 1/2 10. 10 tambah 1 sama dengan 5. 11 sama dengan 55. Baik, itu presentasi dari kelompok 2. Kita bahas dulu untuk yang nomor 1 tadi, pola bilangan ganjil. Jadi kalian harus paham juga ya cara membacanya juga. Kalau untuk mencari pola bilangan ganjil, di situ soalnya tentukan bilangan ke-10 dari pola bilangan. Nah, pola bilangan di sini yang A pola bilangan ganjil. Maka rumus dari pola bilangan ganjil yaitu adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Kita masukkan N-nya itu atau sukunya yaitu 10. U10 sama dengan 2 dikali 10 dikurangi 1. Maka hasilnya yaitu 19. Yang kedua atau yang B, pola bilangan genap. UN sama dengan 2N. Maka kita masukkan U10 sama dengan 2
dikali 10. N-nya kita ganti 10. 2 dikali 10, maka hasilnya 20. Untuk yang C, pola bilangan persegi. Rumus pola bilangan persegi sudah dijelaskan tadi, yaitu UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. N-nya kita ganti 10, maka U10 sama dengan 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat. Hasilnya yaitu 100. Yang D, pola bilangan segitiga. UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Kemudian kalian masukkan, kalian ganti N-nya dengan 10. U10 sama dengan setengah kali 10 dikali 10 plus 1. Maka setengah dikali 10 hasilnya yaitu 5. Kemudian yang ada di dalam kurung ini 10 ditambah 1 hasilnya 11. Kemudian kalian kalikan 5 dikali 11 sama dengan 55. Nah, itu hasil dari kelompok 2. Sekarang untuk yang nomor 2, sekarang saya minta kelompok yang lainnya, kelompok 3. Siapa yang ingin presentasi? Silakan. Dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Kalimatul Hasanah. Ya, silakan, Dok. 1. Jenis pola bilangan. 2. UN sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. UN diganti menjadi U50 sama dengan setengah dikali 50 plus 1 sama dengan 25 kali 51 sama dengan 1275. Untuk yang A tadi jawabannya apa? Jenis pola bilangan apa? Segitiga. Nah, segitiga. Jadi pada pembahasan yang nomor 2 ini, kelompok 3, jawaban dari diskusi kelompok 3 untuk yang A, tentukan jenis pola bilangan di atas. Di situ ada gambar sudah ya. Jadi jenis pola bilangannya yaitu segitiga. Kemudian yang B, banyak kotak pada pola ke-50 adalah, maka tinggal kalian masukkan rumus dari pola bilangan segitiga. UN sama dengan setengah N dikali dalam kurung N plus 1. Kalian masukkan atau kalian ganti N-nya menjadi 50. U50 sama dengan setengah dikali 50 dikali dalam kurung 50 plus 1. Setengah dikali 50 ketemu 25. Kemudian 50 plus 1 ketemu 51. Maka hasil dari 25 dikali 51 yaitu 1275. Nah, itu pembahasan dari kelompok 3. Nah, baik, karena sudah selesai pembahasan dari perwakilan dari kelompok 2 dan kelompok 3, mungkin dari kelompok lain ada tanggapan atau sama hasil diskusi dari kelompok lain dengan kelompok yang sudah presentasi tadi. Kalau ada tanggapan, silakan ditanyakan atau diberi tanggapan kelompok yang sudah presentasi. Ada tanggapan anak-anak? Halo? Halo. Ada tanggapan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah, Bapak bangga dan salut pada kalian semua yang sudah
bekerja sama secara kelompok dan mengirimkan hasil diskusi kalian dan mempresentasikannya. Bapak salut kepada semua kelompok yang sudah bekerja sama ya. Kemudian kita lanjut sebentar, Bapak tampilkan dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu, anak. Bapak lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini, pola bilangan merupakan suatu susunan yang terdiri dari bilangan-bilangan teratur dan membentuk suatu pola tersendiri. Pola bilangan pada matematika memiliki beberapa jenis atau macamnya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, jenis-jenis pola bilangan, ya. Jadi ini kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Yang lainnya ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Sekarang untuk evaluasi, Bapak kirimkan latihan soal ke grup WA kalian. Kalian kerjakan secara mandiri ya. Untuk nilai, nanti akan Bapak nilai ya. Dari nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apabila nanti nilai kalian ada yang kurang dari KKM, maka nanti akan mengikuti remedi. Apabila di atas KKM atau pas dengan KKM yang ditentukan, kalian bisa mengikuti program pengayaan atau materi pengayaan apabila kalian berminat. Jadi, Bapak ulangi, yang nilainya kurang dari KKM, kalian harus mengikuti remedi. Tetapi kalau nilai kalian di atas KKM, kalian bisa mengikuti materi pengayaan. Paham ya anak-anak? Paham. Nah, sekarang untuk tugas yang Bapak tadi kirim ke grup WA, itu kalian kerjakan, Bapak beri waktu sampai nanti jam 4 sore. Ya, kalian kirim ke WA grup, di foto ya, kalian kirim. Nanti Bapak masukkan ke buku nilai. Siapa saja yang belum mengirimkan nanti akan Bapak nilai lain. Jadi nanti yang telat akan dapat nilai lain ya. Kemudian sekarang kita masuk ke selanjutnya. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dari suatu barisan bilangan. Jadi kalian pelajari dulu. Kalian kan sudah pegang buku paket atau buku siswa, kalian pelajari dulu di rumah. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang persamaan dari suatu barisan bilangan. Paham ya anak ya? Paham. Baik, kalau sudah paham, karena waktu pembelajaran hari ini sudah selesai,
Sebelum kita akhiri, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mana? Mikrofonnya dihidupkan, Dok. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Ingat tadi, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan banyak-banyak berolahraga. Dan jangan lupa untuk selalu belajar. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan Google Meet. Selamat pagi Bu Sri.